oleh kantor ya untuk membawakan seminar medis lagi. Selamat berjumpa, selamat sore, semoga semuanya pada sehat-sehat semua. Saya memulai untuk seminar ini. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang perdarahan di otak ya. Nah, kenapa materi ini kita ambil ya, karena beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan mendengar berita tentang salah satu selebritis kita yang mengalami kejadian yang sama seperti yang materi yang kita bahas pada sore hari ini. Satu sisi masih sangat muda, ya, tapi sudah mengalami penyakit yang kita anggap itu adalah penyakit yang cukup berat dan pada umumnya memang dialami oleh para orang-orang yang sudah usia lanjut. Bapak Ibu, dengan kita mendengar atau melihat banyaknya cerita, banyaknya berita di media ataukah di sekeliling kita, kejadian-kejadian yang kita tidak pernah sangka, dalam hal ini adalah stroke yang sudah menimpa kalangan-kalangan usia yang lebih muda. Kita jadinya berpikir bahwa penyakit ini tidak lagi menjadi satu satu kelompok umur yang sudah usia lanjut, tapi sudah mengarah ke usia yang lebih muda, yang notabene kemampuan dari tubuh dalam hal ini adalah tentang pembuluh darahnya itu masih cukup kuat ya, masih cukup sehat ya, tapi kenyataan memang yang bersangkutan ataukah pasien yang masih usia muda itu memang sudah mengalami kejadian yang seperti ini. Dan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus stroke ini ya, tidaklah ringan. Yang pasti yang bersangkutan untuk pemulihannya itu membutuhkan satu waktu yang demikian lama, yang tentunya kalau selama pemulihan tersebut memang tidak bisa meninggalkan rumah sakit, ya tentu biaya yang dihabiskan di rumah sakit demikian besar. Nah, cerita ini akan kita kupas dan kita edukasi, berikan informasi kepada buat Bapak Ibu yang mendengarkan dalam Zoom ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi dan bagaimana hubungannya nanti dengan produk yang kita konsumsi sampai saat ini, apakah memberikan harapan-harapan terhadap baik yang memiliki potensi terjadinya risiko ke arah stroke, ataukah bagaimana dengan yang sudah mengalami kejadian stroke. Ya. Baik, kita mulai dengan presentasi. Saya izin untuk share. Semoga sudah bisa dilihat. Ya. Ya. Berhubungan dengan stroke itu tidak bisa kita lepas dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita ya. Jadi stroke sangat berhubungan dengan aliran darah yang memperdarahi ataukah memberikan nutrisi, baik itu makanan maupun oksigen, gula, glukosa yang memang sangat dibutuhkan oleh sel-sel otak kita untuk bisa menjalankan fungsinya. Nah, kita tahu bahwa pembuluh darah yang masuk ke daerah kepala kita, di otak kita, itu adalah pembuluh darah yang langsung dari aorta sendiri. Ya. Artinya pembuluh darahnya termasuk pembuluh darah yang besar. Karena dekat dengan jantung berarti memiliki tekanan yang demikian besar, sehingga arteri dalam hal ini itu memang harus memiliki elastisitas
kemampuan mengembang dan mengempisnya itu yang demikian bagus. Sehingga kalau dalam tahapan tekanan yang besar, kemampuan dari pembuluh darah ini bisa menahan, ya, menahan. Nah, bila mana kondisi dari pembuluh darah kita itu mengalami satu kondisi yang boleh dibilang tidak bagus, ya, artinya kemampuan permeabilitasnya, kemampuan mengembang dan mengempisnya pembuluh darah itu tidak bagus, maka kondisi-kondisi terjadi pecah, ya, pecah dalam pembuluh darah itu bukan besar sekali, ya. Nah, penyakit-penyakit utama yang paling sering menyebabkan pecahnya pembuluh darah itu adalah pada umumnya adalah hipertensi. Tentu kalau kita berbicara hipertensi, ada yang hipertensi secara primer dan hipertensi yang secara sekunder. Seringkali ya hipertensi itu dipicu oleh penyakit-penyakit yang penyerta. Ya, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri di hipertensi sekunder. Nah, banyak di antara kita atau masyarakat yang memiliki penyakit kronis yang saat ini memang banyak menjadi satu problema kesehatan di nasional, di Indonesia maupun di dunia. Kita memang lagi bagaimana mengupayakan agar penyakit-penyakit kronik tersebut itu bisa ditekan kejadiannya dan tidak berlanjut pada komplikasi yang terjadi. Jadi sekali lagi, adanya pecahnya pembuluh darah di otak ini menyebabkan area yang diperdarahi itu mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen. Itulah yang menyebabkan semacam gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut, tergantung dari lokasi di mana perdarahannya, kemudian luasnya daerah yang terkena infak tersebut, artinya daerah yang mati tersebut, dan tentunya berapa lama kejadian itu bisa terjadi. Ya, besarnya area yang terkena infak, daerah yang mati itu juga akan signifikan dengan prognosis yang terjadi pada pasien itu. Ya, ini merupakan pembuluh darah arteri yang masuk ke otak kita dan memperdarahi mulai dari otak kecil di belakang, ya, kemudian di otak tengah dan otak depan. Nah, suatu kondisi yang dimana ditemukan sebuah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat, ya, berupa defisit neurologi. Ya, defisit neurologis itu artinya ada ketidakmampuan dari kemampuan anggota gerak kita dan dan daerah fisik yang lain, baik itu secara vokal maupun global. Jadi vokal itu hanya di daerah lokal dan global itu secara keseluruhan yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Ini pengertian stroke yang disampaikan oleh WHO. Jadi yang paling kita garis bawahi adalah defisit neurologik, ya, defisit neurologik. Jadi seperti yang berita-berita yang kita dengar, seseorang tiba-tiba jatuh, ya, di kamar mandi misalnya. Ya, baru bangun pagi-pagi misalnya pergi ke dapur, tiba-tiba jatuh di dapur. Atau pada saat dia mulai bekerja dengan aktivitasnya, terus tiba-tiba jatuh di suatu tempat. Dan kejadian ini begitu cepat, ya, terjadi. Tergantung sekarang dari mana tempatnya, karena kalau terjadi di daerah otak kiri maka akan menjadi kelemahan, ya, defisit neurologis di daerah anggota gerak di bagian kanan. Nah, kejadiannya begitu. Jadi di otak kita di kiri ini akan sama di kanan itu akan menyilang begitu, ya, memiliki satu area yang persilangan, ya. Jadi kalau
struknya di kiri, maka daerah yang kanan yang mengalami defisit neurologis. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal ada yang disebut sebagai stroke non-hemorrhagic dan ada yang disebut sebagai stroke hemorrhagic. Yang kita bahas sekarang adalah mengenai stroke hemorrhagic. Ya. Perbedaannya kalau stroke non-hemorrhagic itu pada umumnya tidak terjadi perdarahan. Ya, jadi terjadi stroke, terjadi infak daerah otak, penyebabnya bukan oleh karena perdarahan, itu saja. Ya, penyebabnya oleh karena ada penyumbatan, ya, ada penyumbatan salah satu atau lebih dari pembuluh darah yang ada di otak. Nah, karena darahnya tersumbat, ya, baik itu oleh karena emboli maupun oleh karena trombus, maka daerah otak tidak mendapatkan aliran darah sekaligus nutrisi maupun oksigen dan glukosa. Itulah yang mengalami kematian ataukah kelemahan. Nah, kalau stroke hemorrhagic ini penyebabnya memang karena perdarahan, ya. Jadi darah yang mengalir pada pembuluh darah itu akibat adanya robekan di sebuah tempat begitu. Darah yang dari daerah yang ada dalam pembuluh darah itu keluar ya dan menggenangi daerah otak. Ya, menggenangi daerah otak sehingga daerah yang harusnya mendapatkan aliran darah itu tidak mendapatkan asupan darah. Nah, darah yang keluar dari pembuluh darah itu yang menggenangi otak itu menimbulkan satu gejala yang sangat fatal juga itu. Ya, jadi banyaknya darah yang menggumpal, yang keluar itu juga pasti akan menekan area otak kita, ya, karena kepala kita kan ditutupi oleh tulang tengkorak yang tidak bisa mengembang lagi, dia sudah kuat begitu, ya. Sedangkan daerah yang lemah itu adalah daerah otak kita. Itulah menekan dia ke bawah. Nah, penekanan ini tentunya membuat juga kondisi terjadi terhimpitnya pembuluh darah yang kecil, sehingga juga menyebabkan kemungkinan aliran darah yang ke daerah otak yang lain, sel-sel otak yang lain juga mengalami gangguan. Hal juga yang paling membedakan kalau gejala stroke hemorrhagic dengan non-hemorrhagic, yang stroke hemorrhagic ini biasanya lebih berat dia keluhannya karena bisa tidak sadar, ya, bisa juga sampai dalam tahapan yang proses yang meninggal. Pada stroke non-hemorrhagic biasanya pasien masih sadar, ya, pada umumnya masih sadar, ya, tergantung sekarang daerah area yang terkena. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lebih perhatikan, ya. Faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan stroke, ya. Nah, ada penyakit-penyakit yang saya tuliskan secara yang ukuran besar. Itu adalah faktor risiko yang pada umumnya menyebabkan stroke hemorrhagic. Ya. Di antaranya adalah hipertensi, kemudian penyakit kardiovaskuler. Ini kalau kita bagi bisa oleh karena kelainan darah, bisa oleh karena kelainan pembuluh darah. Ya. Kemudian kolesterol yang tinggi ini tidak bisa bekerja mandiri karena kolesterol tinggi bisa menyebabkan ke arah hipertensi maupun penyakit kardiovaskuler. Kemudian kondisi obesitas, peningkatan hematokrit, ya, penyakit diabetes yang akan merusak komponen dari pembuluh darah itu sendiri. Dan kalau disertai dengan hipertensi ini akan memperberat risikonya. Demikian juga bagi ibu-ibu yang mengkonsumsi kontrasepsi oral, ya, ini juga memiliki potensi. Kemudian kebiasaan merokok buat para
orang-orang, penyalahgunaan obat, konsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus mengetahui faktor risiko ini, Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa diri kita memiliki salah satu atau lebih penyakit-penyakit yang seperti ini, tentunya kita harusnya mulai waspada. Ya, mulai waspada terhadap penyakit ini, dan kita harusnya sudah bisa mengantisipasi bagaimana mengatasi penyakit-penyakit ini sehingga tidak berkembang menyebabkan satu kondisi komplikasi ke arah stroke. Ya, kadang ketidaksadaran kita pada diri kita sendiri itu yang menjadikan kita pada saatnya kita terkena stroke baru kita sadar gitu. Ya, ini yang boleh dibilang keterlambatan terjadi gitu. Yang sudah terjadi baru kita menyadari. Yang kita harapkan sekarang, dan Bapak Ibu semakin sering mengikuti seminar-seminar medis seperti ini, ya harapan dari kami, mari kita lebih mendahului menyadarkan diri bahwa penyakit-penyakit ini memang sangat penting dan sangat beresiko terjadi satu komplikasi-komplikasi yang tidak kita harapkan. Nah, penyakit-penyakit yang seperti inilah yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Ya, kita bisa kendalikan sedini awal, ya, sedini mungkin kita kendalikan. Hipertensi kita tahu, ya, kita memang harus kendalikan hipertensinya supaya tekanan darahnya tidak terus meningkat. Ya, paling tidak bisa kita tahan dia dalam kondisi yang tidak menjadi lebih tinggi. Demikian juga penyakit-penyakit kardiovaskuler, kolesterol, ya, diabetes. Ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya kita bisa antisipasi, kita bisa obati pada saat kita sadar bahwa penyakit ini memiliki potensi. Itu maksud saya adalah seperti itu. Dan syukurnya, ya, ini bahwa produk-produknya AFC, ya, baik itu Utsukushi maupun Subarashi, memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat pada penyakit-penyakit yang seperti ini. Jadi kadang kita akan membahas sebuah produk bukan pada penyakit akhirnya, dalam hal ini stroke-nya itu, tapi kita lebih memberikan edukasi kepada Bapak Ibu bahwa ya kita jangan mengobati sakit stroke-nya gitu, ya, tapi obatilah penyakit yang mendasari nanti terjadinya stroke itu, gitu, ya. Jadi pada saat ini kita misalnya memiliki penyakit hipertensi, ya kita obati hipertensinya, kita kendalikan tekanan darahnya. Kalau memiliki kolesterol yang sangat demikian tinggi, karena kita tahu bahwa kolesterol pasti akan mengakibatkan gangguan dari pembuluh darah sendiri maupun darah sendiri, itu ya kita kendalikan kolesterolnya supaya jangan terlalu tinggi. Demikian juga diabetes. Ya. Ya. Ada beberapa tanda dan gejala stroke, ya. Nah, ini sekali lagi stroke itu menyebabkan defisit neurologik, ya, tergantung dari lokasinya, pembuluh darah mana yang tersumbat maupun area yang mengalami perdarahan, ya. Kemudian berapa ukuran area yang perfusinya tidak adekuat, artinya aliran darahnya yang tidak ada ataukah berkurang, dan jumlah aliran darah kolateral ataukah sekunder, ya. Nah, beberapa gejala-gejalanya adalah kehilangan motorik, ya, kehilangan kemampuan gerakan gitu artinya, ya. Jadi kalau kita suruh ngangkat, kalau pasiennya masih sadar, ya, kalau kita suruh ngangkat tangan kanan misalnya, kalau misalnya stroke-nya ada di kepala kiri, maka bagian tangan kanannya tidak bisa dia gerakkan. Atau kakinya suruh geser, dia tidak bisa menggerakkan. Kehilangan komunikasi juga, ya. Kadang diajak berkomunikasi, ya, kata-katanya terbata-bata atau tidak bisa berbicara, di afasia, ya. Kemudian gangguan persepsi juga, ya, daya ingatnya berkurang dan lain sebagainya, ya. Kemudian kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis,
menjadi lupa, ya, kesulitan dalam pemahaman, ya, kurang motivasi, stres, depresi dan lain sebagainya, dan beberapa gejala-gejala ikutan yang lain seperti disfungsi kandung kemih dan lain sebagainya. Ya, ini baru sebagian saja dari gejala-gejala dan tanda dari stroke pada seseorang, dan umumnya itu masih banyak sekali. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau misalnya pasien mengalami gejala stroke di rumah, ya, yang pasti pasien harus dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ya, sekali lagi, yang pasti pasien harus dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, maksud saya. Ya, nah tentunya ini pasti akan menjadi kendala pada daerah-daerah yang daerah-daerah jauh dari fasilitas kesehatan. Ya, tapi yang saya maksudkan adalah bahwa pasien dengan kondisi yang seperti ini jangan ditahan di rumah, gitu. Ya, jangan ditahan di rumah, diobati dengan cara-cara yang lain. Harusnya ini ditangani secara medis dulu. Ya. Nah, tentu setelah berada di rumah sakit gitu, ya paling tidak di rumah sakit, itu pasti akan ada satu tindakan-tindakan medis yang dilakukan pada fase akut ini. Fase akut artinya pada saat fase serangan terjadi. Ya. Nah, pasti akan disesuaikan tindakan-tindakannya itu dengan diagnosa dari stroke-nya. Ya. Kalau stroke non hemoragik ya biasanya dilakukan satu penanganan reperfusi, ya, pemberian trombolitik ataukah vasodilatasi. Tentu juga mempertahankan fungsi vital, yang mempertahankan jalan napas, pernapasan, oksigenasi, dan sirkulasi. Nah, pada kondisi yang lebih jauh lagi, biasanya akibat dari peningkatan tekanan intrakranial, ya, PIK itu adalah peningkatan intrakranial. Ini biasanya paling sering ya, oleh karena terjadi udim pada pembengkakan pada otak, ataukah terjadi perdarahan pada otak. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu, ya kadangkala, sekali lagi kadangkala memang dilakukan tindakan-tindakan operasi. Jadi tindakan operasi dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan, ya, mengalami perdarahan, yang tujuan utamanya adalah untuk mengevakuasi dari perdarahan itu tersendiri, karena kalau darah yang demikian banyak itu akan mengakibatkan peningkatan intrakranial. Pada pasien-pasien yang mengalami stroke non hemoragik saat ini juga pada fasilitas kesehatan yang lengkap itu juga ada tindakan-tindakan tindakan-tindakan berupa tindakan operasi juga, ya. Dalam hal ini adalah membuka aliran darah akibat dari tersumbatnya aliran darah tersebut, ya, baik oleh karena emboli maupun oleh karena trombus. Nah, maksud dari penanganan ini itu adalah bagaimana membuat aliran darah ke daerah yang harusnya mendapatkan darah tersebut itu menjadi lebih lancar. Nah, bagaimana dengan penanganan fase post akut, ya? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bila mana pasien melewati masa-masa kritisnya, artinya pasien selamat gitu ya di setelah penanganan, maka ada beberapa program yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan spastik paralisis dengan antispasmodik, ya, karena tentunya kalau pasien dengan kondisi stroke itu pasti terjadi spasme, ya. Kemudian ada paralisisnya. Kemudian adalah program rehabilitasi, ya, dan penanganan psikosomatiknya. Program rehabilitasi di sini adalah program yang lebih mengupayakan pemulihan-pemulihan, ya, baik dari sisi kekuatan otot, kemampuan bicaranya, dan kemampuan kognitifnya. Sedangkan penanganan psikosomatiknya ini lebih pada penanganan psikisnya, ya, karena pada umumnya pasien dengan kondisi stroke ya tidak siap untuk mendapatkan sakit yang seperti ini, sehingga terjadi kondisi-kondisi yang membuat dirinya stres, depresi, dan lain sebagainya.
Jadi penanganan stroke ini boleh dibilang penanganan multidisiplin kesehatan, ya, multidisiplin dokter yang akan memberikan satu terapi-terapi medis yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Jadi bukan hanya oleh dokter spesialis saraf saja yang menangani kasus seperti stroke begini, itu lebih dari satu dokter pada umumnya, ya. Dokter penyakit dalam biasanya dia akan memberikan satu terapi-terapi terhadap faktor predisposisi atau faktor risiko yang dimiliki oleh pasien itu, ya. Kemudian kalau misalnya ada dokter bedah misalnya yang untuk penanganan operasinya, mungkin dokter bedah saraf masuk di situ, ya. Kemudian untuk fase rehabilitasinya di situ adalah ada dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi mungkin bisa masuk, kemudian juga ada dokter gizi klinik. Demikian juga ada tenaga kedokteran jiwa, ya, ataukah psikolog. Nah, demikian banyaknya tenaga-tenaga kesehatan yang ikut memberikan penanganan ini. Jadi demikian kompleks, ya Bapak Ibu. Maka tidak mengherankan seperti tadi saya sampaikan bahwa biaya yang kita habiskan untuk penanganan stroke ini itu demikian besar, ya, seperti yang kita dengar dari salah satu artis kita itu bisa sampai 1 miliar itu hanya baru beberapa hari saja dirawat, ya, di salah satu rumah sakit. Ya, itu tidak mengherankan karena obat yang diberikan juga pasti obat-obatan yang demikian bagus, ya, untuk membantu percepat penanganan, ya. Demikian juga dengan tenaga dokter yang diikutkan dalam penanganan pasien ini. Itulah yang mengakibatkan biayanya demikian besar, ya. Nah, saya lebih menekankan pada rehabilitasi, Bapak Ibu. Ya, rehabilitasi di sini bisa terapi bicara, kemudian fisioterapi, konseling psikologi, dan terapi okupasi. Nah, kenapa saya berbicara tentang rehabilitasi? Ya, bahwa pasien stroke itu harus dilakukan sedini mungkin proses ataukah perencanaan program rehabilitasi. Ya, program rehabilitasi. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya, maka perjalanan penyakit stroke pada pasien itu akan terus tidak mengalami perkembangan yang positif. Dia pasti akan jatuh pada kondisi yang kondisi yang lebih berat lagi, ya. Nah, makanya seperti tadi saya ulangi lagi, kalau pasien ini melewati fase kritisnya, ya, bisa melewati fase kritisnya, maka dia akan masuk pada fase post akut dan menjalani masa pemulihan. Salah satu masa pemulihan yang harus dia jalani adalah masa program rehabilitasi. Nah, program rehabilitasi dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah fisioterapi, ya, fisioterapi. Nah, jadi dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi pasti akan membuatkan program untuk bagaimana mengaktifkan, menggerakkan anggota gerak tubuh yang mengalami kelemahan, ya. Nah, yang jadi masalah adalah pelaksanaan fisioterapi ini pada saat pasien masih di rumah sakit itu dilakukan di rumah sakit. Tetapi setelah pulang dari rumah sakit, kegiatan rehabilitasi berupa fisioterapi ini sangat jarang dilakukan, ya, ataukah ketidakmampuan dari keluarga untuk membantu. Ini juga salah satu kendala yang terjadi, ya. Kemampuan seseorang untuk pasien stroke yang dibawa ke rumah sakit untuk menjalani fisioterapi juga menjadi kendala tersendiri juga. Nah, inilah hambatan-hambatan, kendala-kendala yang seperti ini juga akan mengikuti beratnya pemulihan yang dilakukan oleh pasien, sehingga bila mana ini juga tidak diikuti oleh support dari keluarga, ya, support dari keluarga, itu
yang pasti pasien pasti akan mengalami pembiaran di rumah, ya, dibiarkan begitu saja, tidur saja. Nah, penyakit penyertanya yang lain pasti juga akan muncul, ya, karena dia tidur tidak ada menggerakkan ke samping kiri, samping kanan begitu, ya, dibiarkan tertidur terlentang begitu, karena pasien memang tidak mampu untuk menggerakkan badannya sendiri, sehingga terjadilah yang kita sebut sebagai dekubitus misalnya. Ya, ini satu kondisi yang memberatkan juga. Karena lama tertidur juga menyebabkan pneumonia, infeksi pada paru-paru. Lebih berat lagi. Ya, itulah komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami stroke yang tidak tertangani dengan bagus. Nah, tadi saya menyinggung tentang fisioterapi, ya. Kita akan melihat bagaimana peranan dari fisioterapi tersebut untuk pemulihan dari pasien. Dan kita katakan sebagai latihan motorik, ya, dan neuroplastisitas namanya. Ya. Ada istilah kita sebut sebagai neuroplastisitas, ya. Nah, latihan motorik ini akan mendorong neuroplastisitas, Bapak Ibu. Ya, latihan motorik itu yang tadi saya bilang itu adalah fisioterapi tadi itu, ya. Nah, karena apa? Karena otak kita memiliki kemampuan untuk bisa membaik lah begitu, ya. Bisa membaik karena bisa mengingat, ya, gerakan-gerakan yang tadinya sudah dilatih melalui latihan motorik itu. Dan latihan-latihan motorik ini dilakukan secara konsisten, ya, secara berkesinambungan begitu, dan dilakukan oleh pasien ataukah keluarga yang menolong ataukah tenaga kesehatan yang memang dilatih untuk itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa perkembangan arah membaik dari pasien stroke, baik itu non-hemoragik maupun hemoragik, itu akan dipengaruhi oleh latihan-latihan motorik ini. Ya, ataukah menjalani fisioterapi. Ya. Fisioterapi ini juga akan membuat otot-otot yang mengalami kelemahan itu bisa terjaga kualitasnya. Ya, kita mengetahui kalau kita juga jarang menggerakkan otot-otot kita, maka otot kita akan tidak berkembang dengan baik, ataukah mengalami penyusutan lah begitu istilahnya. Ya, sama kalau dalam kondisi stroke, oleh karena anggota gerak kita tidak bisa kita gerakkan, maka dia dalam kondisi yang lemah, dan inilah yang memang perlu harus dilakukan latihan otot, ya, latihan pengencangan, ya. Dan sekali lagi ini harus dilakukan secara rutin, secara konsisten, ya, bukan hanya saat berada di rumah sakit, tetapi saat berada di rumah pun, rumah sendiri pun harus dilatih demikian rutin dan konsisten. Nah, kita tahu Bapak Ibu di dalam sel-sel otak kita yang menjalankan fungsi sebagai neuromodulator, ya, di sana ada hormon-hormon dopamin dan asetilkolin yang dapat meningkatkan kecepatan potensi aksi, ya. Nah, dopamin dan asetilkolin inilah yang membuat satu koneksi sinap namanya, ya, dan dia bisa berkembang bagus menyebabkan sinap ataukah gelombang elektromagnetik yang tadinya terputus begitu, itu bisa lama-lama akan menyambung kembali. Nah, sambungan rangsang inilah yang bisa membuat kemampuan dari anggota gerak kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa harus kita lakukan fisioterapi? Ya, kenapa kita harus lakukan fisioterapi? Ada beberapa kegunaan.
Yang pertama adalah mengatasi kekakuan otot, ya, mengatasi kekakuan otot, karena biasanya pasien posisi lengannya pasti akan seperti begini, ya. Nah, kalau dalam kondisi begini kaku, kalau kita tidak lepaskan begitu, ini akan menyebabkan kecacatan yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau posisi lengan seperti begini, menekuk begini, ini memang harus dilakukan seperti itu, ya, dilatih dia untuk posisi yang lebih normal seperti ini. Nah, itu pertama, itu harus dilakukan dengan fisioterapi. Yang kedua, mengurangi rasa sakit, ya, betul bahwa pasien dengan ini sakit, ya. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan bergerak. Nah, ini fisioterapi ini adalah membantu kondisi-kondisi yang dialami oleh pasien, kekakuan otot, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kemampuan bergerak. Nah, fisioterapi ini merupakan satu proses neurorehabilitasi motorik, ya, dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan neuroplastisitas namanya. Jadi otak kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya, menyembuhkan dirinya sendiri kalau seandainya kita membuat kemampuan otak itu akan kembali lebih sadar gitu istilahnya. Ya, jadi kalau kita tidak mengulang kejadian hal-hal yang harusnya memang dia harus lakukan, kita diamkan, maka otak tidak akan berkembang. Ya, makanya fisioterapi itu wajib hukumnya, ya, untuk dilakukan. Nah, tadi saya selalu menyampaikan tentang neuroplastisitas, ya. Nah, neuroplastisitas adalah kemampuan otak dan sistem saraf manusia, ya, untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai respon terhadap stimulus lingkungan, kognitif, dan pengalaman perilaku. Ya. Dan ternyata ya neuroplastisitas ini pada susunan saraf pusat itu terus berlangsung sepanjang kehidupan. Ya. Nah, cedera otak seperti stroke akan direspon dengan membentuk neuron yang baru. Ini yang disebut sebagai neurogenesis. Terbentuknya vaskularisasi yang baru, kita sebut sebagai angiogenesis, dan pembentukan hubungan baru antara neuron. Jadi pengertiannya begini, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan fisioterapi, ya, melakukan fisioterapi, maka kemampuan otak kita yang dalam hal ini kita sebut sebagai neuroplastisitas itu akan memunculkan sebuah respon yang cukup bagus gitu. Ya, yang cukup bagus. Stroke itu mengakibatkan kematian dari sel-sel saraf. Ya. Aliran darahnya terhenti karena tidak ada pembuluh darah yang baru. Secara otomatis kalau sel otaknya mati, maka hubungan antar sinap ataukah neuron itu akan terhenti. Nah, ketiga masalah ini itu akan terbangun, akan terjadi kalau kita mengaktifkan neuroplastisitas. Ya, sekali lagi, ketiga masalah yang tadi itu akan bisa terbangun bila mana kita mengaktifkan kemampuan neuroplastisitas yang ada di dalam susunan saraf pusat kita atau otak kita sendiri. Melalui apa? Melalui fisioterapi tadi. Ya. Sehingga otak kita yang tadinya banyak sel-selnya mati, itu terbentuk neuron yang baru. Ya. Kemudian terbentuk vaskularisasi yang baru. Kalau sel-selnya sudah terbentuk, sel otaknya sudah mulai muncul, vaskularisasinya sudah mulai ada, barulah terjadi hubungan antar sinap. Hubungan antar sinap inilah yang memunculkan fungsi otak yang normal. Nah, di sini sebenarnya letak kuncinya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana peranan SOP dan Otsubushi dalam membangun neuroplastisitas ini? Kita tahu
untuk metabolisme sel yang baru, ya, mengaktifkan stem cell, ya, itu pasti membutuhkan asam amino yang cukup kuat dan lengkap. Asam amino yang saya maksud ini adalah asam amino esensial dan non esensial. Asam amino inilah yang ada dalam SOP. Yang ada dalam SOP 100 maupun SOP Subbarasi. Vaskularisasi yang baru itu bisa terjadi, ya, kalau seandainya pembentukan sel-sel darah itu mulai muncul akibat dari apa? Dari regenerasi sel. Ya, bayangkan kalau misalnya tidak ada nutrisi yang bagus begini untuk membantu perkembangan sel-sel yang baru. Jadi sekali lagi SOP 100 maupun SOP Subbarasi membantu, ya, regenerasi sel. Dalam hal ini adalah vaskularisasi yang baru, pembentukan pembuluh darah yang baru maksudnya, ya. Vaskularisasi itu maksudnya pembentukan pembuluh darah yang baru akibat dari kematian sel yang tadi, akibat stroke tadi, atau pembentukan neuron-neuron baru. Neuron itu adalah namanya sel-sel saraf yang baru. Ya, dengan terbentuknya sel neuron yang baru, kemudian dia mendapatkan asupan makanan dan oksigen serta glukosa yang bagus, mulai bagus akibat dari adanya pembuluh darah kecil yang baru, maka fungsi dari sel-sel saraf itu mulai berfungsi kembali. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, kapan kita memberikan SOP 100, kapan kita memberikan SOP Subbarasi, ya, boleh dibilang setelah pasien dinyatakan stabil. Kita mulai lakukan pemberian itu. Dalam hal ini adalah bersamaan dengan pasien tersebut mulai direhabilitasi. Supaya Bapak Ibu tidak lagi bertanya nanti, ya, kalau pasien stroke kapan kita berikan, Dok? Ya, sekali lagi, kalau masih dalam fase di rumah sakit, fase akut, ya kita tunggu sampai pasien tersebut sudah mulai dilakukan fisioterapi. Ya, karena fisioterapi pun itu pasti harus menunggu dalam kondisi yang tenang pasiennya. Gitu, ya. Nah, setelah pasien terkena stroke, ya, bagaimanakah prognosisnya? Ya, prognosis ini masa depannya lah gitu ya. Bagaimana masa depan dari pasien yang terkena stroke hemoragik? Yang pertama ini sangat ada pengaruh-pengaruhnya ya. Pengaruh yang pertama adalah ukuran dari perdarahannya. Jadi semakin besar perdarahannya, semakin banyak perdarahannya, itu pasti juga area yang mati, area yang terkena itu pasti akan lebih besar. Yang pasti prognosisnya pasti akan lebih berat. Demikian juga dari lokasi perdarahan, ya, dan tingkat kesadaran dari pasien pada saat terkena serangan. Jadi kalau tingkat kesadaran yang kita sebut sebagai Glasgow Coma Scale ini rendah sekali, ya, rendah sekali, artinya kesadarannya apa namanya koma begitu ya, ya tentu pemulihan pasti akan lebih berat, ya, artinya prognosisnya pasti akan jelek, ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, ini ada satu cara kita juga untuk memperkirakan ya bagaimana kita memberikan skor perdarahan intracerebral namanya ya, dan komponen skor perdarahan seperti ini. Kita hitung dari tingkat kesadarannya, umur pasiennya, kemudian berawal dari intraventrial, volume perdarahan, ya, perdarahan intrakranial dan sebagainya. Jadi kita scoring, ya. Kemudian ini adalah kemungkinan berjalan secara mandiri dalam 12 bulan itu berapa persen? Ya. Dan tingkat mortalitas dalam 30 hari itu berapa persen? Ya.
Nah, karena memang betul bahwa perdarahan intracerebral, stroke hemoragik ini memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Ya, seperti tergantung dari seperti tadi itu, ya, besarnya perdarahan, lokasinya, dan tingkat kesadarannya. Ya, jadi kalau semakin besar perdarahannya, ya, lokasi yang terkena juga daerah-daerah vital, ya, kemudian tingkat kesadaran pasien juga sangat rendah, maka kemungkinan kematiannya pasti akan besar. Ini berupa tips ya bagi pencegahan apa saja yang boleh dilakukan ya. Yang pertama adalah bagi pasien yang sudah terkena stroke ya. Yang pertama adalah kita memberikan edukasi mengenai pencegahan stroke sekunder. Ya, artinya mencegah stroke yang berulang. Ya, tentu kita tidak ingin Bapak Ibu kejadian stroke yang pertama itu akan diikuti oleh kejadian stroke yang kedua, atau yang ketiga dan sebagainya. Ya, tentu yang tadi saya sampaikan, ya kita memang harus memperbaiki faktor-faktor risiko yang menyebabkan stroke tadi. Kalau kita memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi misalnya, ya tentu kita harus menangani keluhan tekanan darah tinggi. Kalau kita memiliki kolesterol tinggi juga kita harus tangani kolesterolnya. Kalau kita memiliki diabetes mellitus ya, kencing manis ya kita harus obati kencing manisnya secara rutin konsisten ya. Ya, ini yang harus dilakukan ya. Ya, sekali lagi ini pencegahan bagi pasien stroke ya agar tidak terulang lagi ke stroke yang sekunder. Demikian juga dengan perbaikan aktivitas-aktivitas hidup yang lebih baik ya. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik selama ini dilakukan, kebiasaan minum alkohol, merokok, mengalami stres yang berkepanjangan misalnya akibat dari faktor pekerjaan, ya faktor menjadi karyawan, menjadi pengusaha, pebisnis, ya, ataukah profesional yang lain yang membuat satu stres yang tinggi, ya mungkin inilah saatnya kita harus menyadari bahwa tubuh kita memiliki keterbatasan-keterbatasan itu. Dan kesadaran inilah yang terkadang memang sulit dimunculkan, ya. Nantinya setelah ada sesuatu ya baru kita menyadarinya. Sangat jarang ya boleh dibilang kita mencegah duluan ya. Dan yang paling bagus sebenarnya adalah pencegahan ya agar jangan sampai akibat lanjutan dari penyakit misalnya hipertensi itu terjadi pada kita dan barulah pada saat kejadian baru kita menyadari itu sudah boleh dibilang sudah terlambat ya. Yang paling penting adalah pencegahan bagi yang memiliki resiko stroke yang tadi ya, memberikan edukasi mengenai pencegahan stroke primer itu mencegah terjadinya stroke. Yang pertama adalah perbaikan faktor risiko ya, perbaikan faktor risiko. Ya sama sih sebenarnya ya. Stroke hemoragik dan non hemoragik sama saja. Ya, memang kita yang tadinya kita tidak menyadari bahwa kita membiasakan hidup kita secara tidak bagus gitu ya. Ya, ayo kita perbaiki lagi. Ya, kita kembalikan ke kondisi yang lebih bagus. Ya, tadinya kita kita jarang untuk kontrol tekanan darah misalnya. Ya, kita sudah tahu bahwa kita memiliki keturunan ya dari orang tua punya tekanan darah tinggi, ya kita tidak menyadari bahwa kita punya resiko memiliki tekanan darah tinggi juga. Sudah tahu punya tekanan darah tinggi tetapi kita tidak berobat, ataukah kita tidak mengkonsumsi obat. Sudah ada obat di rumah tapi kita lupa untuk minumnya. Ya, ini tentu banyak hal yang bisa terjadi ya. Nah, ini tidak bisa orang lain yang menyadarkan kita. Tidak bisa meminta orang lain untuk mengingatkan kita.
Ya, kitalah yang harusnya ingat, sadar pada diri kita sendiri. Ya, itu pesan dari saya. Ya. Nah, bagaimanakah peranan makanan kesehatan subarasi dan ustupusi? Ya, apakah punya peranan nggak di dalam stroke ini? Ya, kita tahu sekarang ya begitu banyaknya apa ya, mikronutrien yang terkandung di dalam subarasi maupun ustupusi. Ya, di dalam subarasi ada salmon ovari peptida, ya, ada asam amino, ada sarden peptide, ada fruit flow peptide, ya, chondroitin, glutathione, hyaluronic acid. Di dalam ustupusi juga ada salmon DNA, Tacrocombo dan ya, ada probiotik, ada kolagen juga, ada L-glutathione juga. Ini makanan yang super mewah, saya bilang, ya, superfood lah istilahnya. Kalau kita mengkonsumsi produk ini dengan demikian mikronutriennya yang demikian banyak dan bermanfaat sekali buat kesehatan kita, tentu yang kita inginkan adalah faktor-faktor risiko yang tadi itu bisa kita minimalkan. Ya, bisa kita minimalkan dan kita bisa cegah ke arah yang lebih lanjut lagi. Tentu Bapak Ibu, ya, tentu yang saya katakan bukan hanya bersandar pada produk ini saja. Ya, bukan bersandar pada karena sudah ada subarasi aman, sudah ada ustupusi aman. Saya tidak menganjurkan kita hanya menyandarkan diri pada dua produk ini saja. Yang paling penting adalah kesadaran diri, ya, untuk ke lifestyle yang lain. Yang tadinya jarang berolahraga, ayo kita berolahraga. Olahraganya jenisnya apa? Silakan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kesukaan dari Bapak Ibu. Jenisnya apa, di mana dan sebagainya, silakan. Yang tadinya tidak bisa mengendalikan stres, ya, di situasi kerja dan lain sebagainya, ayo kita sadarkan diri untuk mengendalikan stres. Kita tahu stres yang tinggi itu bisa mengakibatkan, ya, ada kematian sel, ada radikal-radikal bebas yang bisa merusak kembali ke sel-sel yang masih sehat kita. Ini juga akan mengganggu kesehatan kita secara umum. Memang kita tidak sadari, ya, kita bekerja dan bekerja, ya, pergi subuh pulang malam, malamnya pun mungkin sampai begadang dan sebagainya karena kita bekerja. Tubuh kita perlu istirahat, ya, organ-organ kita perlu kita istirahatkan. Itu yang harus kita sadari. Ya, bukannya kita tidak membutuhkan money, bukan membutuhkan uang, tapi ayo kita sadari bahwa tubuh kita juga perlu diistirahatkan. Sudah cukup waktu kita mungkin bekerja dengan optimal, kerja keras, ya, di hari-hari kerja kita di kantor, kita punya usaha, tapi ada hari-hari tertentu buat kita untuk kita istirahat. Jadi sekali lagi, produk kita ini sangat bagus, ya, adalah untuk pencegahan buat kita, ya, sekali lagi pencegahan buat yang memiliki faktor-faktor risiko ataukah tidak memiliki faktor risiko. Ya, tentu saya menyarankan ayo kita konsumsi produk ini. Dan bagaimana dengan pasien yang sudah terkena stroke? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kombinasi terapi, ya, neuroplastisitas melalui fisioterapi yang secara bagus kita lakukan, ditambah dengan nutrisi ini yang sangat super power ini, maka pemulihan akan lebih cepat. Ya, akan lebih cepat.
Karena dengan kita melatih pasien, itu pasti akan terjadi neurogenesis namanya, ya, pembentukan sel-sel neuron. Pembentukan sel-sel yang baru harus membutuhkan nutrisi yang bagus. Dalam hal ini adalah protein. Kita tahu di SOP Subarashi ada asam amino, ya, asam amino esensial dan non esensial. Itulah merupakan protein yang sangat bagus untuk mengaktifkan stem sel kita. Pembentukan sel darah yang baru juga membutuhkan regenerasi sel. Ya. Sehingga sel yang baru tumbuh, kemudian ditambah dengan sel pembuluh darah yang baru, aliran darah ke daerah tersebut menjadi lebih bagus, sel sarafnya bertumbuh dengan lebih bagus, hingga berfungsi untuk mengantarkan sinap. Ya, kenapa pasien yang tadinya tidak bisa jalan, dia bisa jalan? Ya, yang tadinya tidak bisa mengangkat tangan, jadinya bisa mengangkat tangan. Walaupun tidak sempurna, ya, walaupun tidak sempurna seperti semula, tapi perkembangan yang demikian bagus itu pasti akan sangat-sangat disyukuri. Ya, makanya kita yang masih sehat ini jangan sampai jatuh ke dalam kondisi yang seperti itu. Dan kalau misalnya pun kita memiliki anggota keluarga yang mengalami stroke, ayo kita tolong mereka, ayo kita support mereka agar bisa kembali lebih baik kondisinya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan kesimpulannya, ya. Kedua produk kita itu adalah mampu untuk meregenerasi sel, ya, kemudian mengakibatkan aliran darahnya bisa lebih meningkat. Kemudian bila mana terjadi satu penyumbatan oleh karena agregasi trombosit, ya bisa menyebabkan menjadi anti agregasi. Kemudian orang yang dilatih dengan fisioterapi, dia pasti membutuhkan stamina yang cukup bagus, dan nutrisi dari SOP maupun USUPUS ini bisa memberikan satu tambahan stamina. SOP Subarashi juga memiliki paten untuk pengendalian hipertensi. Jadi tidak lagi kita ragukan produk kita ini, ya, untuk bisa menjadi satu alternatif, ya, buat pengobatan dari pasien stroke maupun yang memiliki potensi terjadinya stroke. Sekali lagi, keberhasilan terapi, ya, keberhasilan penanganan pasien itu dipengaruhi oleh satu, pengendalian faktor risikonya, dan menjalani rehabilitasi. Tentu juga dengan terapi medikamentosa, ya, terapi medikamentosa ini maksudnya ya terapi-terapi obat yang diberikan oleh dokter, di samping juga ada tambahan-tambahan nutrisi kesehatan. Jadi sekali lagi, keberhasilannya ini adalah pengendalian faktor risiko dan rehabilitasi, kemudian terapi medikamentosa dan nutrisi kesehatan. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, presentasikan pada kesempatan sore hari ini. Pas 1 jam saya berbicara. Semoga apa yang saya bisa sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan menjadi media informasi buat Bapak dan Ibu yang bisa menyaksikan seminar saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Kita akan coba untuk membantu, ya, membantu Bapak Ibu bila mana ada yang ingin bertanya. Ya. Oke. Ini ada yang nanyain nomor HP saya. Silakan nanti sama
upline-nya ya. Ini dari Ibu Romauli Malau ya. Dok, apakah kalau yang darah tinggi harus minum obat terus atau saat tinggi saja? Ya, saat Ibu menerima obat dari dokter, tentu dokter pasti akan menyampaikan bagaimana bentuk edukasinya saat meminum obat hipertensi ya. Sepengetahuan saya bahwa obat hipertensi itu memang harus tetap diminum ya sampai akhirnya dokter yang menentukan ya apakah dilakukan penggantian obat misalnya ya ataukah penambahan maupun pengurangan obat, karena penanganan hipertensi itu bisa dimulainya secara bertahap, Ibu. Ya. Jadi terkadang dokter tidak langsung memberikan obat hipertensi. Nah, kalaupun misalnya minum obat hipertensi, biasanya dimulai dari satu macam obat dulu. Ya, setelah tidak tertangani, tidak membaik, mungkin dilakukan tambahan lagi golongan yang lain. Ya, kalau secara konsisten, secara rutin minum obat dan secara rutin juga kontrol ke dokter yang bersangkutan, nah, dokter tersebut pasti akan memiliki informasi, ya, apakah obat yang diberikan tersebut harus dilanjutkan, dikurangi dosisnya, ataukah bagaimana. Jadi yang menentukan stop ataukah tidaknya obat, mengurangi, menambahkan obat itu bukan dari pasien. Itu serahkan ke dokternya. Ya, apakah saya kira pertanyaan apakah saat tensi tinggi saja diminumkan itu pertanyaan yang tidak bagus sebenarnya. Ya, mohon maaf saya mengatakan ya kalau kita mendapatkan edukasi yang bagus dari dokter ya harusnya obat tersebut kita serahkan ke dokter untuk mengelolanya, sekali lagi untuk mengelolanya ya, jadi bukan kita. Ya. Dok, apakah akan ada ketergantungan bila kita stop konsumsi Subarasi dan Utsukushi? Ya, tidak ada ketergantungan. Ya, jadi sekali lagi produk AFC ini bukan obat, ya. Jadi ini hanya makanan kesehatan, ya sama seperti kita makan, ya. Apakah akan kembali ke kondisi awal bila kita stop konsumsi Subarashi dan Utsukushi? Ya, saya katakan kalau akan kembali, saya kira mungkin tidak, karena selama kita mengkonsumsi itu sudah terjadi perbaikan-perbaikan. Ya, tentu kalau kita menyetopnya, maka perbaikan itu tidak akan sekencang pada saat kita masih mengkonsumsinya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan kondisi ke awal itu sebenarnya bukan hanya kita konsumsi Subarashi dan Utsukushi, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita secara baik, ya, lifestyle kita seperti apa. Ya, pasien ataukah orang yang mengkonsumsi 1 bulan sampai 1 tahun pun, kalau dia tetap menyadari diri bahwa kesehatan itu harus dia jaga, maka kondisinya tetap sehat juga. Ya, walaupun misalnya dia menyetop konsumsi Subarashi atau Utsukushi. Jadi bukan masalahnya bukan pada Utsukushi dan Subarashi, ya. Jadi itu. Slide terakhir dong, penting kegunaan produk boleh ditampilkan lagi. Ya, tadi sudah saya tampilkan, sudah saya sampaikan. Ya, jadi Utsukushi dan Subarashi dengan kegunaan dan paten-patennya itu akan meningkatkan pembentukan sel-sel yang baru. Ya, tentu sekali lagi aktivitas fisioterapi ini harus dilakukan. Jadi secara sinergi berbarengan. Pada saat pasien sudah menjalani fisioterapi, maka produk Utsukushi dan Subarashi ini harus diberikan. Nah, itu sinergisnya. Inilah yang mengakibatkan
pembentukan sel-sel yang baru, baik itu sel sel otak maupun sel pembuluh darahnya, ya akan mempercepat sehingga fungsi dari sel saraf ini bisa kembali berfungsi menjadi lebih baik. Ya. Dari Ibu Yolanda, ya dok, saya mau tanya, kalau pasien stroke masih dalam keadaan tidak sadar, kenapa tidak boleh diberikan SOP? Bukan tidak boleh diberikan SOP ya. Tidak sadar itu kan bisa tidak sadar dalam kondisi akut, ataukah tidak sadar dalam kondisi sudah dalam kondisi yang stabil. Ya, dalam kondisi yang stabil inilah sebenarnya SOP itu bisa diberikan, ya, tapi melalui sonde, ya, melalui selang yang masuk ke lewat hidung itu, ya. Nah, jadi makanan pasien yang dalam kondisi koma biasanya diberikan lewat sonde, ya. Di samping pemberiannya lewat infus, nah itu kan makanan nutrisi secara parenteral namanya. Tapi kalau sudah diizinkan oleh dokter bahwa makanan cair itu bisa diberikan lewat sonde, nah SOP Subarasi itu bisa diberikan lewat sonde. Ya, jadi dicampur pakai susu ataukah dicampur dengan air, dicampur di makanannya, itu bisa dimasukkan lewat sonde. Ya, jadi saya bukan mengatakan kalau tidak sadar tidak boleh diberikan, tidak. Ya, asalkan memang pasiennya dipasangin sonde. Ya, kalau pasien tidak sadar tidak dipasangin sonde, jangan coba-coba memberikan ke mulutnya. Nanti bisa kesedak, bisa jadi aspirasi nanti, dan itu mengakibatkan perburukan. Ya, itu saran saya. Ini dari siapa ini? Leandro. Dok, misalkan yang bersangkutan tiba-tiba ada serangan, langsung dikasih SOP, nggak bisa kah? Ya. Sekarang apa ya? SOP Subarasi ini bukan obatnya stroke gitu ya. Ya, sekali lagi SOP Subarasi ini bukan obatnya stroke. Dia bukan spesifik untuk stroke lah gitu. Ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, ini kita harus diagnosis dulu stroke-nya ini oleh stroke apa. Hemoragik maupun apakah non hemoragik gitu. Ya, tentu seperti tadi yang katakan, penanganan awalnya itu ya mulai dari penanganan medis dulu. Ya, penanganan medis dulu. Kalau penanganan medisnya sudah berhasil, ya, kondisi pasien sudah stabil dan akan dilakukan proses rehabilitasi, ya pada saat itu Subarasi ataukah oksikusi diberikan. Jadi kita tidak usah berkejar-kejaran, ya. Terjadi serangan stroke, kita kasih SOP. Ya, kita terapi secara medis dulu lah itu. Ya, itu sebenarnya Pak. Jadi bukan tidak bisa ya, tapi ya tergantung sekarang lihat kondisi pasiennya. Ya, pasiennya memungkinkan nggak untuk makan. Ya, kalau misalnya serangan stroke tiba-tiba tidak sadar diri, ya gimana kita mau kasih dia? Ya, sekali lagi kalau dalam pasien yang koma misalnya, kalau dia memang sepanjang belum dipasangkan sonde misalnya, ya jangan kita memberikannya lewat mulut ya, karena akan beresiko. Dari Asih, apa upaya alami untuk turunkan tensi selain minum obat ya dok? Upaya alami, ya sekarang penyebabnya tekanan darah tinggi itu apa kira-kira kan begitu? Ya kalau memang dia sebagai tekanan darah tinggi akibat sekunder istilahnya, ada faktor luar, apakah itu makanan, minuman, kondisi lingkungan dan lain sebagainya, ya kita hindari faktor-faktor luar itu. Itu yang lebih bagus sebenarnya. Ya, kalau selama ini kita konsumsi
makanan asin gitu misalnya terlalu banyak, ya kita hindari makanan asinnya. Kalau selama ini kita konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok yang berlebihan, ya kalau bisa hentikan semuanya. Ya itu secara alaminya begitu. Kalau misalnya faktor stres yang mengakibatkan, ya kita hindari stresnya. Caranya apa? Ya banyak sekali lah. Ya, banyak cara yang untuk menghindari itu. Saya serahkan ke yang bersangkutan saja. Ya. Ibu Mega, Dok, kalau kasus seperti artis, jika konsumsi Subaursu bisa normal kembali seperti sebelum kena stroke. Keberhasilan penanganan stroke bukan kita katakan akibat bisa Suba dan Ursu akan menjadi lebih bagus, bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa dengan minum ini maka akan menjadi bagus, tidak. Ya, ya ini harus kombinasi yang tadi saya bilang. Ya, neuroplastisitas itu sangat penting. SOP Subarasi, Ursukusi itu adalah mensupport, ya, mensupport tubuh dari pasien yang sudah menjalani terapi-terapi yang lain, ya, neuroplastisitas tadi, fisioterapi tadi. Ya. Nah, apakah bisa menjadi normal? Ya, kita sih mengharapkan begitu, ya. Tapi jarang biasanya menjadi normal. Ya, apalagi kondisi yang tadi itu tergantung dari luasnya lesi, istilahnya luasnya daerah yang terkena, lokasi yang terkena itu juga sangat berpengaruh, dan tingkat kesadaran dari pasien. Itu dulu dari awalnya, ya. Kemudian kecepatan penanganannya, kemudian pemulihannya seperti apa, ya, baik di rumah sakit maupun setelah pulang dari rumah sakit. Sangat percuma, ya, di rumah sakit bagus penanganannya, tapi setelah di rumah tidak ditangani, tidak diuruslah pasiennya. Artinya dari pihak keluarga tidak mensupport, ya, harusnya jadwalnya fisioterapi tidak diantar fisioterapi, harusnya dilatih di rumah tidak dilatih di rumah karena kesibukan dan lain sebagainya. Ya itu, ya. Jadi keberhasilan ini tidak hanya tertumpu pada satu kegiatan saja, upaya satu kegiatan itu harus bersinergi. Ya. Apakah badan sebelah sudah kaku, apa bisa disembuhkan normal? Ini melalui fisioterapi, ya, Bapak Ibu. Ya. Dok, mertua saya 76 tahun, sudah lepas minum obat hipertensi, memang berharap mengurangi obatnya. Oke, berita yang bagus, Bapak, ya, Pak Leandro. Jadi ini yang memang kita harapkan, ya. Jadi obat-obatan yang diberikan berupa obat hipertensi itu, ya, sebenarnya tidak mengobati akar permasalahan sebenarnya. Ya, kenapa begitu? Kalau obatnya dilepas, ya, obatnya dilepas, tekanan darahnya pasti akan naik lagi. Nah, itu yang saya katakan bahwa sebagian besar obat-obatan hipertensi itu adalah hanya untuk menangani gejala-gejalanya. Nah, pada waktu saya mengetahui ada produk dari SOP 100, ya, pada waktu dulu, dan ada penjelasan tentang cell regeneration effect itu, ini yang sebenarnya yang saya idam-idamkan dari dulu, ya. Ada nggak sebuah produk yang bisa memecahkan masalah inti dari permasalahan kesehatan kita itu? Karena tubuh kita terbentuk dari sel. Nah, kalau selnya tidak diperbaiki, bagaimana kita bisa mengembalikan ke kondisi yang semula gitu? Ya, itu makanya saya sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran dari produk yang dibawa ke Indonesia ini. Ini sebenarnya memecahkan masalah buat kita sebenarnya. Ya, tapi kembali lagi ini masalah kemauan dan kemampuan dari kita untuk mengkonsumsinya. Ya, karena ini bukan produk yang murah juga gitu, ya. Ya, sudah banyak anggota masyarakat kita yang membaik seperti tadi ini. Mertuanya 76 tahun bisa lepas obat setelah diberikan Subarasi barangkali secara rutin. Berani lepas obat, ya silakan. Ya, panjang memang hal-hal yang lain itu dijalankan dengan baik. Ya,
yang memicu tekanan darahnya itu sudah bisa dikurangi, baik itu makanan, minuman, ya, tanda-tanda psikologis yang lain sudah bisa dikendalikan. Kira itu yang kita harapkan. Ya. Novela, ya. Makasih dok buat ilmunya, soalnya di tempat saya kerja dan saya tinggal ada beberapa pasien dan warga yang terkena stroke dan ada beberapa yang meninggal karena tidak tertolong. Ya, ya ini saya kira bukan hanya di tempatnya ibu saja, di tempat yang lain juga banyak ya, terutama pada daerah-daerah yang jauh dari tempat kesehatan ya, kemudian ya itulah kesadaran diri pada masyarakat juga mungkin masih kurang ya. Dari Pak Gary, ya. Mama saya usia 61 tahun, ada riwayat jantung aritmik. Setelah coba Utsusuba dosis normal, lalu dirasakan denyut jantung seperti melemah. Apakah ini proses detox atau bagaimana ya dok? Ya bisa detox, bisa bukan ya. Yang pasti Suba dan Ursun tidak membuat kondisi menjadi lebih buruk ya. Ya kalaupun misalnya dia berupa detox ya, ya detoxnya itu sebenarnya adalah mengembalikan keseimbangan Pak Giri. Ya, yang tadinya mungkin denyut jantungnya kalau namanya aritmia itu kan pasti tidak teratur kan ya. Ya, pasti tidak teratur. Dan ada denyut jantung yang tidak teratur gitu ya. Nah, sebenarnya yang dibilang melemah itu sebenarnya membuat ke kondisi keseimbangan ya. Nah, apakah itu berupa detox? Ya, itulah yang saya katakan detoxnya itu sebenarnya mengembalikan kondisi tubuh kita ke arah keseimbangan. Ya, saya kira dilanjutkan saja Pak. Ya, jangan khawatir. Dari Bu Yulianti Bengkulu. Kalau tekanan darah tidak stabil, kadang tinggi, kadang rendah, apakah tetap konsumsi obat darah tinggi? Ya, maksudnya tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu mungkin bukan begitu ya. Artinya tekanan darahnya yang tinggi, kemudian tiba-tiba dia menjadi rendah gitu. Ya, saya kira ini perlu dikonsultasikan ke dokter yang memberikan obat ya, Bu Yulianti. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi ya. Coba dikonsultasikan lebih lanjut lagi ke dokter ya. Dari Ida Laksmono, apakah untuk yang sudah 2 kali terkena stroke, separuh tubuh sudah kaku, masih bisa dibantu dengan SOP? Sekali lagi, SOP dan Ursukusi mensupport ya, Bapak Ibu. Jadi yang kekakuan dari anggota gerak itu bisa diperbaiki dengan fisioterapi. Ya, dari awal saya selalu mengatakan fisioterapi. Ya, Ursukusi dan Subarasi itulah mensupport. Jadi fisioterapi dengan Ursukusi akan lebih bagus kombinasinya. Ya, karena tadi fisioterapi akan membangkitkan neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu akan membuat sel-sel yang baru, ya sel-sel pembuluh darah yang baru, meningkatkan aliran darah dan meningkatkan kerja dari sel otak itu sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan nutrisi yang bagus. Nutrisi yang bagus itu apa? Salah satunya ya ini Ursukusi maupun Subarasi. Nah, mengandung paten-paten yang sudah Bapak Ibu ketahui, ya. Jadi itu penjelasannya. Dari Mimi, ya. Selamat sore dok, di lingkungan saya banyak sekali pasien menderita stroke. Waduh. Mereka selalu bilang saya sudah berobat ke dokter dan menjalankan terapi. Bagaimana cara meyakinkan mereka untuk bisa konsumsi? Ya, melalui kegiatan-kegiatan seminar medis yang seperti ini barangkali yang bisa membantu Ibu. Ya, kalau ya itu pun kalau mereka mau ya. Atau melalui diputarkan ya apa namanya? Diputarkan seminar kita ini ya melalui medianya AFC
bisa disuruh mendengarkan bagaimana nanti peranan dari subarasi dan usukusi, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang jelas dari dokter. Terkadang pasien kalau yang menyampaikan itu bukan dokter, dia kadang tidak percaya. Ya, tapi kalau dokter yang berbicara itu terkadang dia percaya, tapi jarang juga dia yang tidak mempercayai. Karena dibilang wah ini dokter jualan obat gitu. Ya, dokter jualan MLM gitu lagi. Waduh, ya, saya tidak jualan produknya ya, tapi saya memberikan edukasi buat Bapak Ibu. Ya, terserah sekarang mau dipercaya atau tidak. Ya. Jadi ya jangan dipaksakan kalau memang dari mereka sendiri tidak mempercayai Bapak Ibu ya. Tapi sangat bagus kalau kita bisa memberikan edukasi buat mereka. Ya. Dari Tarmanto, Pak Tarmanto, orang tua saya kena stroke sudah 6 bulan, sudah konsumsi SOP Subarasi dan usukusi habis 2 paket. Kira-kira berapa lama bisa terjadi perubahan ya dok? Ya ini pertanyaan lagi bukan hanya ke masalah produk ya Bapak Tarmanto, tetapi aktivitas yang lain ya, fisioterapinya tetap dijalankan Pak. Ya, semakin bagus, semakin lama konsumsi konsisten secara rutin akan lebih bagus lagi Pak. Ya, jadi tidak ada batasan waktu sebenarnya dalam masalah ini, dan perubahannya tidak bisa kita lihat secara nyata pada saat kita seperti kita makan garam langsung asin, kita makan cabai langsung pedas gitu, tidak Pak. Karena ini kan kita berbicara sel. Ya, kita berbicara sel. Kita tidak bisa menghitung, kalau seandainya ada semacam alat medis yang bisa menghitung berapa sih pertumbuhan sel baru kita di dalam tubuh setelah kita mengkonsumsi Subarasi, wow, itu pasti akan kelihatan sekali perubahannya. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu. Tidak bisa membaca angka-angka itu. Tapi yang kita bisa lihat adalah kita lihat fisiknya dari orang tua. Kita bisa lihat kemampuannya dari orang tua. Kita bisa lihat perubahan-perubahan yang tadinya mungkin mukanya tidak cerah, sekarang bisa cerah. Yang tadinya ada kebiasaan yang tidak bisa dia lakukan, sekarang dia bisa lakukan. Ya seperti itulah ya. Yang tadinya tidak bisa beraktivitas mandiri harus dibantu misalnya, sekarang udah bisa beraktivitas secara mandiri, tidak perlu dibantu. Itulah yang harus kita syukuri itu. Buat pasien itu sudah merasa sangat luar biasa. Mukjizat-mukjizatnya gitulah. Yang tadinya badannya lemah sebelah, tiba-tiba sekarang sudah mulai ngangkat sedikit, mampu digerakkan sedikit. Wah, itu sudah luar biasa. Rasa syukurnya gitu. Rasa terima kasih itu sudah luar biasa. Cobalah ya, karena saya ya pernah menangani pasien yang seperti itu. Jadi memang rasa kegembiraan dari pasien yang tadinya lemah badannya sekarang jadi bisa bergerak, itulah luar biasa ya. Janganlah sampai mengharapkan bisa lari kencang gitu seperti dalam testimoni ya, itu sesuatu yang banget ya. Tapi ya perubahan-perubahan kecil itu pun juga membuat satu rasa syukur yang demikian dalam ya. Dok, pengaturan waktu minum obat dokter dengan minum Suba dan Utsu ya. Ya silakan. Kalau memang ada keraguan-raguan terjadi satu interaksi ya diberikan jeda waktu aja ya antara obat dokter dengan pemberian Subarasi Utsukusi, dikasih jeda waktu mau 1 jam mau 2 jam silakan aja ya. Dari Seprotanto Pak ya. Dok, ibu saya bulan 7 kemarin mengalami perdarahan bagian otak kecil 15 cc. Dokter menyarankan agar segera dioperasi. Akan tetapi kami menolak dengan pandangan usia yang lansia. Puji Tuhan sekarang mama sudah bisa jalan menggunakan tongkat, akan tetapi kepalanya masih pening-pening. Apakah Subarasi dapat mengatasi? Ya, dalam kondisi yang seperti ini mungkin diberikan kombinasi Pak, Subarasi dengan Utsukushi ya. Jadi ya semoga bisa membantu Pak. Dari Hana Handoko, dok, jika sudah ada hipertensi lalu rutin minum obat dibantu Subarasi dan ternyata membaik, tensinya normal, apakah boleh di-maintain hanya dengan SOP Subarasi dan obat hipertensinya tidak diminum kembali? Konsultasi sama dokter yang memberikan ya Pak. Saya tidak bisa merekomendasikan. Kalau dokter yang artinya begini, dokter itu memiliki riwayat perjalanan penyakitnya dari pasien. Dia pasti akan mempelajari. Kalau dengan
dengan waktu kontrol berturut-turut, misalnya dia lihat pantau tekanan darahnya sudah mulai normal, dokter pasti mempertimbangkan, oke, stop aja deh obatnya itu. Ya, jadi saran saya bukan dari kita yang menyetop obat, tapi dari dokternya. Ya, supaya kapan di stop, kapan diturunkan, kapan diganti, kapan ini ya, itu biarkan dokter yang mengelola. Ya, yang kita kelola hanya SOP dan eksekusinya, Pak. Ya, untuk obat-obatannya biarkan dokter yang mengelola. Gampang kan ya, Pak ya? Jadi jangan sibuk-sibuk lah, jangan repot-repot lah ngurusin masalah obatnya, biar dokternya yang ngurusin gitu. Ya. Dok, keluar tema, boleh ya. Untuk sakit lambung sebaiknya persekusi SOP Subarasi ya. Ya, kalau saya untuk obat lambung, karena ya di pencernaan itu kan ada berbagai macam penyebab dari sakit lambungnya. Ya, SOP bisa kena, ursekusi juga bisa kena. Alangkah bagusnya memang dikombinasi gitu. Ya, silakan. Dari VB Sinta, ya ada beberapa rumah sakit melarang pemberian SOP. Apa masukan dokter? Apa yang harus disampaikan ke suster yang jaga? Iya, selama di rumah sakit, Bapak Ibu, memang dokter yang merawat itu yang bertanggung jawab. Ya, sekali lagi, selama pasien masih di rumah sakit, maka penanggung jawab pelayanan pasien itu ada di dokternya. Jadi segala tanggung jawab obat yang diberikan, makanan yang dikonsumsi itu sepengetahuan dokter. Nah, artinya kalau dokter yang merawat melarang untuk memberikan terapi yang seperti itu, ya harusnya kita ikuti. Ya, kita ikuti. Kalau kita memaksa dan terjadi apa-apa, ya itu resiko buat kita. Ya, bukan mengatakan bahwa SOP akan mengakibatkan kejadian yang tidak kita inginkan, tidak. Tapi ya sepanjang masih dirawat di rumah sakit, ikuti petunjuk dari dokternya, ikuti arahan dari dokternya. Ya, nanti setelah pasien pulang, mungkin baru diberikan. Ya, syukur-syukur kalau pada saat selama dalam perawatan, dengan komunikasi kita yang bagus dengan dokternya, kita sampaikan bahwa produk ini adalah makanan kesehatan, begitu. Ya, kalau memungkinkan mungkin diajak cerita-cerita, dokternya yang merawat, ya tidak ada salahnya gitu ya. Ya, semoga saja teman sejawat saya bisa terbuka pemikirannya dengan produk yang bagus ini gitu. Ya, siapa tahu beliau mengizinkan. Ya, jadi coba deh komunikasikan hal ini ke dokter. Ya, jangan ke susternya ya, jangan ke susternya. Susternya bukan, dia hanya menjalankan perintah dokter. Ya, coba sama dokternya. Kalau dokternya memerintahkan boleh, susternya pasti akan menyatakan boleh. Ya. Tri Wahyuni, dok, misal pasien stroke mintanya cuma fisioterapi saja, tidak mau minum Subarasi, gimana dok hasilnya? Ya nggak kemana, nggak gimana juga gitu ya. Ya, jadi eh, ya saya hanya mengatakan bahwa ini hanya kombinasi yang lebih lengkap saja gitu ya. Ya. Bu Mariati, ya dok, saya tanya, adik saya dulu bisa dikata rutin konsumsi Subarasi dan sudah lama tidak konsumsi lagi. Adik saya terkena kanker payudara sudah 2 tahun. Puji Tuhan sudah mengering. Sekarang adik saya terkena tumor otak. Nah, pertanyaan saya, apakah saya boleh ngasih SOP ke adik saya? Adik saya sekeluarga keadaannya posisi tangan dan kaki sebelah lemah dan baru kena stroke sebelah. Ya silakan aja dikasih. Ya, nggak ada pantangan, nggak ada, ini malah mungkin akan sangat lebih membantu ya. Lagi terkena tumor otak, pasti mungkin secara kesehatan akan lebih berat begitu ya. Konsumsi nutrisi makanannya mungkin agak akan berkurang ya. Saya kira di sini peranan dari SOP Subarasi maupun eksekusi untuk memberikan nutrisi yang lebih bagus pada pasien.
Dokter, untuk hasil yang maksimal sebaiknya minum USI, SOP, subarasi seperti apa? Ada pengaruhnya tidak seandainya customer minum kopi, teh, susu, dan sebagainya? Ya, untuk mencapai hasil yang maksimal ya sesuai dengan kebutuhannya saja, ya, tidak juga harus berlebih-lebihan begitu. Ya, kalau hanya minum kopi, teh, susu, dan bersoda dalam jumlah yang tidak apa yang jumlah yang normal saja saya kira tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau berlebihan ya. Wah, yes, berkat SOP 100 dan sekarang pakai Subarasi, awet muda juga dokter. Ya betul, awet muda. Ya, semoga Bapak juga awet muda ya Pak. Bu Romauli, saya juga tidak minum obat lagi dokter setelah konsumsi Osugusi Subarasi dari Oktober kemarin. Oke, baik. Terima kasih informasinya Ibu. Pak Leandro, luar biasa ilmunya dokter. Terima kasih, terima kasih. Ya, selamat tahun baru juga Pak. Dari VB Sinta, ya teman saya kena stroke, tangan dan kaki kiri sulit digerakkan, terus saya kenalin Subarasi, sekarang sudah bisa jalan normal. Terapinya sampai bingung, kok pemulihannya cepat sekali ya. Thank you AFC. Ya seperti itulah kondisinya ya. Jadi ada beberapa testimoni-testimoni dari pasien yang menyatakan perbaikan-perbaikan yang seperti ini, dan ini tidak di ngada-ngada gitu ya, tidak cerita yang ngarang-ngarang, tapi ya itulah buktinya bahwa kombinasi antara Subarasi Utsukushi dengan fisioterapi itu lebih memberikan satu hasil yang lebih baik ya. Sekali lagi yang itu lebih baik ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu VB Sinta ya. Dari Sepratu lagi, Dok, untuk hal perdarahan bagian otak kecil itu harus dioperasi melihat kondisi. Ya tidak, saya masalah operasi ataukah tidaknya itu kan dari dokter bedah ya Bapak ya. Saya tidak punya kemampuan untuk menjelaskan, tidak punya kompetensi untuk memberikan advice seperti itu ya. Itu diserahkan ke pasien, ke keluarga pasien ya. Kalau keluarga memang memandang bahwa kondisi orang tua yang sudah usia begitu menjadi faktor tidak menerima dulu saran untuk dioperasi, ya saya kira jadi masalah Pak. Ya sepanjang itu memang apakah rasa sakit-sakit di kepala akibat tidak dioperasi itulah yang perdarahan yang ada di sana menyebabkan keluhan seperti ini, ya saya juga tidak berani mengatakan itu. Tapi ada faktor bahwa adanya perdarahan di kepala itu akan meningkatkan tekanan intrakranial namanya. Ya salah satu gejala tekanan intrakranial ya nyeri-nyeri kepala itu Pak. Itu. Nah, tidak ada apakah harus dengan jalan operasi, ya masalah itu saya tidak bisa memberikan advice ya. Jadi silakan nanti konsultasi. Tapi sepengetahuan saya ada berapa cc begitu ya, ada perdarahan yang baru memang harus dioperasi dan kapan boleh tidak dioperasi gitu. Ya, dan kalau darah yang masih ada dalam kepala itu biasanya dalam jangka waktu tertentu dia akan terserap kembali. Nah, ini mungkin penyerapan kembali ini membutuhkan waktu gitu ya. Nah, karena tidak dioperasi makanya ya seperti itu. Bu Juliana, Dok, saya sakit baru empedu, batu empedu maksudnya ya. Yang harus saya konsumsi usus-usus atau Subarasi. Kalau batu empedu yang kita khawatirkan adalah menyumbat saluran empedu. Ya, sekali lagi, kalau ada batu empedu yang kita khawatirkan adalah batu empedu tersebut adalah menyumbat saluran empedu. Nah, kalau terjadi sumbatan batu empedu, terapinya bukan usus-usus maupun Subarasi. Ya, terapinya adalah operasi. Itu. Nah, setelah operasi baru kita konsumsi ini. Ya. Nah, sepanjang
belum ada penyumbatan, ya. Kalau ibu mau konsumsi subarasi maupun ursukusi ya silakan saja. Tapi subarasi dan ursukusi bukan untuk mengobatin batu empedu, bukan. Ya, dari itu. Dari Kelana, AFC Medan. Benar itu dok, saya juga lagi menangani yang sedang terkena stroke dan gula atau diabetes. Setelah konsumsi satu paket berdua, perubahannya sudah lumayan. Yang tadi tangan kanannya tidak bisa diangkat sudah bisa. Gula darah dari 200 lebih sekarang sudah di bawah 100. Dan sekarang masuk paket kedua konsumsi dan semangatnya sudah ada, tidak seperti biasa dok. Alhamdulillah sudah bisa membantu. Ya, terima kasih Pak. Jadi berkat bantuan dari Bapak mungkin pasien ini sangat mengucap syukur ya, sudah membaik kondisinya ya. Kira kondisi-kondisi yang seperti ini yang kita inginkan ya. Dari Bu Lasria Manulang, dokter saya mau tanya, suami saya gagal ginjal, sudah konsumsi subarasi, dokter sudah sarankan cuci darah tapi nggak mau karena merasa makin sehat. Tapi tanggal 5 sakit perut, mual muntah, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, langsung cek kreatininnya 5,6. Dilakukan cuci darah dan setelah cuci dicek lagi turun jadi 5,3. Apakah suami saya sudah mulai membaik? Bulan 12 kemarin kreatininnya 7. Ya, kalau sudah gagal ginjal begini memang harus cuci darah ya, Pak Ibu ya. Gagal ginjal sekali lagi terapinya adalah cuci darah karena itulah satu-satunya terapi ya. Konsumsi subarasi dan ursukusi dalam penanganan yang seperti ini yaitu memperbaiki kondisi ya, perbaikan kondisi. Jadi sekali lagi karena kita berbicara sel ya, seberapa banyak perbaikan sel yang mati dan rusak di sel-sel ginjal itu tentu nanti berhubungan dengan kemampuan dari tubuh kita sendiri untuk regenerasi selnya ya. Tapi fungsi dari ginjal untuk menyaring racun-racun tubuh itu kan juga harus diambil alih dulu sementara oleh mesin. Nah, kalau ini kita tidak lakukan, ya tidak akan bisa membaik kondisinya gitu. Ya. Jadi harus bersinergi, berbarengan gitu, ya. Dokter, kenapa vertigo saya kambuhan ya? Wah, saya nggak tahu, Pak. Ya itu coba cari masalah utamanya di mana, Pak. Ya, saya tidak bisa memberikan. Mau nanya dok, ortu saya penyakitnya tumor. Awalnya susah makan, tapi sekarang sudah bisa makan. Apakah itu pertanda baik? Ya kalau ngeliatin dari kondisinya begini kan, dari awalnya tidak bisa makan menjadi sudah bisa makan kan, ya sangat berita yang bagus ya, Ibu Hafizah ya. Ya, tapi saya nggak tahu nih tumornya tumor apa ya. Dilanjutkan saja kalau memang ini ada peranan dari ursukusi ya. Dari Dian, izin bertanya dok, teman menggunakan ursu suba post kemo, mengeluh tensi naik dan kreatinin naik. Apakah benar menghentikan dahulu konsumsinya karena galau? Ya, saya kira bukan karena setelah konsumsi suba dan ursu ya, tensinya naik, kreatininnya naik ya. Ya pasti ada faktor-faktor yang memperberat di sana ya. Ya sebelumnya pasti ada tekanan darah tinggi ya. Kemudian ada gangguan ginjal pasti gitu ya. Ya, sekali lagi bukan karena subarasi maupun ursukusinya yang mengakibatkan begini ya. Kasihan subarasi dan ursukusi dijadikan sebagai alasan ya, sebagai penyebab begitu ya. Ya, saya kira ini ada penyakit dasar yang memang harus kita jelaskan di sini. Ya.
Dok, kalau untuk usus turun apa bisa dibantu dengan produk SOP Subarasi? Kalau usus turun maksudnya apa ya usus turun? Usus turun mungkin hernia ya. Saya juga nggak mengerti maksudnya Bapak. Kalau hernia terapinya ya dioperasi Pak. Ya, Dok, apakah produk Subarasi Ursukusi membantu meringankan penyakit pada penderita bipolar? Ya, saya apakah ada hubungannya ke sana? Ya, saya kira kalau mau dicoba, dicoba saja, Pak. Ya, siapa nih, Bu Mauliah ya. Kalau mau dicoba, silakan aja ya. Syukur-syukur nanti ada perbaikan. Dok, kalau penderita tumor kondisinya naik turun, itu hal biasa atau bagaimana? Maksudnya kalau kanker ya, kalau kanker memang ada kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Kadang naik, kadang turun kondisinya ya, tergantung dari kondisi saat itu ya. Emosional juga bisa menyebabkan. Dok, untuk sakit tipes sebaiknya konsumsi ursu atau suba. Ya kedua-duanya lebih bagus ya. Untuk psoriasis konsumsi 1 box suba udah nggak muncul lagi. Hanya sisa artritis saja yang masih ada. Terima kasih AFC. Wah, ini ya psoriasis ya autoimun sudah mulai membaik, hanya ada artritisnya saja ya. Semoga dengan konsumsi Subarasi menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Amai. Dok, kalau yang sudah pasang ring, apakah boleh pakai SOP Ursukusi? Oh, sangat boleh ya. Silakan Bu. Ibu Mimi ya, silakan disampaikan. Ya, Ibu Desi Yulfa, terima kasih ilmunya Dok, sangat bermanfaat ya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sudah kita jawab semuanya ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ikut seminar ini yang melalui Zoom. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu ya. Saya kira penyakit stroke ini memang kita harus waspadai dan apa namanya berada di sekeliling kita, ataukah kita sendiri tidak menyadari kalau misalnya sakit itu ada pada diri kita itu ya. Ayo kita sadar diri, ayo kita sayangi tubuh kita, sebab tubuh kita adalah dokter yang terbaik yang kita miliki. Dia akan bisa menyehatkan sendiri bila mana memang kita mulai merawatnya dengan baik. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu ya, lakukan terima kasih Bu Sri Lanka ya sudah memberikan jempol tangan buat saya. Ya, kita hidup dengan lebih sehat, kita hidup dengan lebih tersadarkan begitu ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Salam sehat kita semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat. Saya tutup pertemuan ini ya. Terima kasih.